Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini saya akan membahas salah satu topik di dalam mata kuliah hukum Islam, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Jadi kita akan bahas beberapa hal yang menjadi sumber di dalam hukum Islam. Sumber hukum Islam itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, sumber hukum primer, yang kedua adalah sumber hukum sekunder. Nah, sumber hukum primer itu terdiri atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sementara sumber hukum sekunder itu ada berbagai macam. Di antaranya ada sumber hukum sekunder yang disepakati oleh para ahli dan juga sumber hukum sekunder yang tidak disepakati oleh para ahli. Nah, sumber hukum sekunder yang disepakati antara lain ijma' dan kias, sementara sumber-sumber hukum sekunder yang tidak disepakati antara lain misalnya uruf, kebiasaan, atau adat istiadat, kemudian juga masalah mursalah dan juga istihsan. Nanti kita akan bahas pengertian dari masing-masing sumber hukum sekunder ini dalam slide-slide berikutnya. Sumber hukum primer yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Nah, para ulama mendefinisikan Al-Quran ini sebagai sebuah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan dia itu tertulis di dalam mushaf atau lembaran-lembaran dan sampai kepada umat manusia, terutama umat Islam, itu secara mutawatir. Mutawatir itu artinya diterima secara berkelompok, tidak diterima secara individu-individu. Kemudian Al-Quran itu dimulai dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat yang ke-114, yaitu surat An-Nas. Dan membaca Al-Quran ini dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, ini pengertian atau definisi Al-Quran menurut para ahli. Sekali lagi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam lembaran-lembaran atau mushaf-mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Dan Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya dianggap sebagai sebuah ibadah. Inilah pengertian dari Al-Quran. Al-Quran ini isinya terdiri atas 5 hal utama. Pertama, ia berisi tentang akidah dan tauhid. Jadi soal keimanan, soal keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang janji dan ancaman, ya, pahala dan siksa, surga dan neraka. Semuanya merupakan petunjuk bagi umat manusia bahwa segala hal yang dilakukan oleh umat manusia ini pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga berisi tentang aspek-aspek hukum dan juga aspek-aspek peribadatan atau ritual. Yang keempat, Quran juga berisi tentang petunjuk-petunjuk tentang kebenaran atau hidayah yang harus ditempuh oleh umat manusia supaya dia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Quran juga mengandung kisah-kisah atau cerita-cerita atau sejarah tentang nabi atau umat-umat terdahulu. Ini 5 hal isi kandungan di dalam Al-Quran. Nah, 5 hal ini terkait dengan hukum Islam bisa menjadi petunjuk bagi para mujtahid, bagi para ahli hukum, untuk mendapatkan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang kemudian bisa diterapkan di dalam berbagai aspek hukum di dalam kehidupan umat manusia. Sumber hukum primer yang kedua adalah sunnah. Nah, apakah sunnah itu? Sunnah itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan atau dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik ia berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap diamnya Nabi. Jadi sunnah itu sesuatu yang merujuk pada Nabi Muhammad. Baik itu ucapan-ucapan beliau atau tindakan-tindakan beliau maupun sikap diamnya beliau terhadap suatu persoalan. Nah, ini bisa menjadi sumber di dalam hukum Islam.
Nah, berdasarkan definisi tentang sunnah yang tadi kita bahas, maka sunnah ini bisa dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berupa perkataan atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad tentang sesuatu, yang itu bisa menjadi sandaran hukum bagi kita, umat Islam. Kemudian ada juga namanya sunnah takririyah, sunnah yang berupa diamnya Nabi tentang sebuah persoalan, sehingga diamnya tersebut bisa menjadi rujukan hukum ketika seorang mujtahid memutuskan tentang hukum sesuatu. Jadi apa perbedaan antara sunnah dan hadis? Ya, mayoritas ulama itu menganggap sunnah itu sama dengan hadis. Jadi sunnah itu ya sinonimnya hadis, atau dua hal ini merupakan konsep yang maknanya sama gitu. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Menurut mereka, orang-orang yang membedakan ini, sunnah itu dianggap sebagai sesuatu yang merujuk pada Nabi Muhammad. Semuanya, bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan maupun diamnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis menurut mereka adalah sesuatu yang merujuk pada ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum para ulama biasanya menggunakan istilah sunnah itu dalam posisi yang sama dengan istilah hadis. Keduanya merupakan suatu hal yang sama, suatu hal yang sinonim. Nah, sangat penting untuk dipahami bahwa tingkat validitas hadis itu berbeda dengan tingkat validitas Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tingkat validitasnya sangat tinggi. Artinya betul-betul diyakini dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan wahyu dari Tuhan. Karena ketika wahyu itu turun, para sahabat langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan ayat atau wahyu yang turun tersebut. Tetapi tidak demikian dengan hadis. Jadi hadis itu ketika diucapkan atau ada perbuatan Nabi, para sahabat tidak mencatatnya karena memang dilarang oleh Nabi saat itu untuk mencatat ucapan-ucapan beliau yang selain Quran. Gitu. Tetapi kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu mulai meriwayatkan apa yang dulu mereka pernah lihat tentang Nabi, baik itu ucapan beliau maupun perbuatan beliau maupun diamnya beliau, itu orang meriwayatkan, oh dulu Nabi begini begini. Nah, kisah atau periwayatan tersebut kemudian ditransmisikan atau dikisahkan secara turun temurun. Nah, sampai akhirnya kemudian para ulama mulai membuat penyelidikan apakah sebuah hadis atau sebuah sunnah itu betul-betul valid dari Nabi atau enggak, atau hanya sekedar cerita orang. Nah, atas dasar ini kemudian para ulama, para ahli hadis kemudian membagi-bagi tingkat validitas hadis itu menjadi empat. Nah, menjadi empat, dan pembagian ini penting sebagai apa namanya pijakan untuk seorang mujtahid dalam menggunakan apakah sebuah hadis itu bisa digunakan sebagai dalil atau sebagai dasar di dalam menetapkan hukum Islam atau tidak. Yang pertama, klasifikasi pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan hadis yang menurut penelitian para ulama atau para ahli betul-betul hadis yang bersumber atau bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya itu dilihat dari siapa yang meriwayatkan, dari mana dia mendapatkan sumber itu atau mendapatkan hadis itu. Nah, menurut penelitian para ahli atau para muhaddisin, para ahli hadis, hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih, yaitu hadis yang sangat kuat dan sangat valid dan diyakini betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tingkatan yang kedua namanya hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang menurut penelitian ahli memiliki tingkat validitas yang cukup valid, dan diperkirakan memang ucapan itu memang betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang lemah. Artinya menurut penelitian para ahli, hadis tersebut atau hadis yang dikategorikan sebagai dhaif ini itu diragukan apakah betul-betul dari Nabi. Tapi levelnya tidak sampai pada level yang keempat, yaitu hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu itu adalah hadis yang seakan-akan dia dari Nabi, padahal sebenarnya tidak ada bukti yang otentik bahwa itu merupakan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya para ahli
ahli hukum Islam ketika dia menetapkan menetapkan sebuah status hukum sesuatu, dia merujuk pada hadis yang sahih atau yang kuat dan valid. Tapi ada juga sebagian ulama yang masih menggunakan hadis dhaif dalam menghukumi sesuatu, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan amal-amal yang terpuji atau amal-amal yang direkomendasikan sebagai amal soleh. Tetapi secara umum apa namanya yang digunakan sebagai dalil atau sebagai dasar hukum, sebagai sumber hukum adalah hadis-hadis yang sifatnya sahih atau yang sifatnya hasan, yang punya tingkat validitas yang cukup dan diyakini memang betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Akan halnya hadis yang daif, ini para ulama berbeda pendapat apakah hadis daif ini bisa digunakan sebagai sandaran hukum atau sumber hukum atau tidak boleh digunakan sebagai sandaran hukum. Baik, kita sekarang membahas tentang sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yang pertama adalah ijma. Ini merupakan sumber hukum sekunder yang disepakati oleh para ulama sebagai sebuah sumber hukum yang bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Apa itu ijma? Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ahli hukum atau mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang masalah hukum syarak yang terkait dengan suatu kasus atau peristiwa hukum. Jadi intinya ijma adalah kesepakatan para ahli hukum Islam atau kesepakatan para mujtahid tentang sebuah masalah hukum yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran, di mana Nabi tidak pernah membukukan Al-Quran di dalam satu kitab, satu buku, hanya ditulis di dalam lembaran-lembaran pelepah kurma atau lembaran-lembaran kulit unta, batu dan semacamnya. Tetapi kemudian para sahabat bersepakat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di berbagai macam benda tersebut ke dalam satu mushaf atau lembaran-lembaran sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman atau rujukan yang mudah dibaca atau digunakan oleh umat Islam. Ini salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah tentang keharaman lemak babi, kemudian juga kebolehan imunisasi. Semuanya ini merupakan salah satu contoh konsensus atau kesepakatan para ahli hukum tentang suatu hal yang terkait dengan hukum Islam. Nah, ijma ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti. Ijma shorih itu merupakan kesepakatan atau konsensus ulama yang jelas, yang terang, yang terbuka, di mana hal itu terjadi ketika para mujtahid bersepakat tentang suatu masalah hukum dan masing-masing dari mereka menyampaikan pendapat tentang hal tersebut secara terbuka, baik disampaikan secara lisan maupun secara tulisan, dan kita tahu bahwa semua ulama itu sepakat tentang hal tersebut. Nah, ini beda dengan yang kedua, yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti ini konsensus diam-diam atau kesepakatan diam-diam, di mana hal itu terjadi ketika ada beberapa ulama yang menyampaikan pendapat tentang sesuatu dan pendapatnya itu seragam, sementara ulama yang lain atau para ahli hukum Islam yang lain itu mengetahui pendapat itu dan diam, tidak menolak dan juga tidak berkomentar. Nah, diamnya para mujtahid yang lain ini itu dianggap sebagai penerimaan terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama yang tadi berpendapat. Jadi ijma sukuti adalah ijma yang terjadi ketika sebagian ulama menyampaikan suatu pendapat, sementara pendapat tersebut tidak ada resistensi dari ulama-ulama yang lain atau tidak ada penolakan dari ulama-ulama yang lain, padahal mereka tahu tentang pendapat tersebut. Ini adalah ijma sukuti atau ijma yang diam-diam, konsensus yang diam-diam. Sumber hukum primer selanjutnya yang juga disepakati di kalangan para ahli adalah apa yang mereka sebut dengan kias. Kias ini artinya menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar teksnya, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dengan cara menyamakan hukum dari kejadian tersebut dengan sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang ada dalilnya di dalam teks Al-Quran maupun Sunnah, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.
Jadi kias itu merupakan penetapan hukum dengan cara menganalogikan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan sesuatu yang lain yang serupa, yang itu ada dalilnya atau ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi sesuatu yang sama di antara kedua hal ini disebut dengan ilat. Ilat itu adalah sifat atau karakter yang menjadi dasar bagi penetapan hukum. Contohnya adalah hukum mengkonsumsi narkoba. Nah, itu kalau kita mencari di dalam Quran maupun di dalam Sunnah, tidak ada petunjuk tentang narkoba. Tetapi kita bisa mendapatkan petunjuk tentang khamr atau minuman keras yang sifatnya memabukkan atau membuat kita kehilangan akal. Nah, jadi hukum mengkonsumsi narkoba ini dikiaskan atau dianalogkan dengan hukum mengkonsumsi minuman keras. Karena sama-sama memabukkan, sama-sama membuat hilang akal dan membahayakan akal, maka hukumnya dianggap sebagai sama, yaitu sama-sama haram. Ini adalah contoh dari kias atau menganalogkan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena ada persamaan ilat atau persamaan karakter, persamaan sifat yang menjadi dasar bagi penetapan hukum. Nah, selain kias dan ijma yang merupakan sumber hukum sekunder yang disepakati di kalangan para ahli, ada beberapa sumber hukum sekunder yang tidak disepakati di kalangan para ahli. Artinya, para ahli itu berbeda pendapat apakah hal-hal yang akan kita bahas ini merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam atau tidak. Pertama, sumber hukum sekunder yang tidak disepakati, sebagian setuju, sebagian enggak, yaitu urf atau kebiasaan atau adat masyarakat yang baik. Misalnya kebiasaan memberikan garansi dalam jual beli, kemudian penggunaan bukti transaksi online, dan lain-lain. Jadi kalau ada kebiasaan yang baik di masyarakat, maka itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum tentang kebolehan sesuatu. Ini urf. Kemudian ada juga namanya istihsan. Istihsan itu adalah penetapan hukum oleh seorang mujtahid tentang suatu masalah yang penetapan tersebut menyimpang dari penetapan hukum yang berlaku untuk masalah-masalah serupa. Alasannya adalah karena ada alasan yang kuat untuk melakukan penyimpangan tersebut. Contohnya misalnya hukum mencuri itu kan potong tangan, ya kan? Tetapi karena kondisi paceklik atau karena ada resesi ekonomi waktu itu, Umar bin Khattab menghilangkan atau menghapus hukuman potong tangan. Nah, ini oleh para ulama disebut sebagai istihsan. Nah, sebagian ulama setuju bahwa istihsan bisa dijadikan sebagai dasar hukum, sebagian yang lain tidak setuju. Jadi istihsan itu artinya menetapkan suatu hukum yang berbeda dari kebiasaannya karena ada alasan yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Biasanya alasan-alasan yang bertujuan untuk keadilan. Itu istihsan. Kemudian ada juga namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah penetapan hukum tentang suatu hal berdasarkan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara. Jadi ada sesuatu kemudian dihukumi berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tapi sebenarnya kemaslahatan itu tidak ada dalil khusus di dalam Quran dan Sunnah, tetapi para ulama menetapkan sebagai sebuah hal yang baik, suatu hal yang dibolehkan karena adanya unsur-unsur yang mengundang atau yang mengandung kemaslahatan di dalam hal tersebut. Ini adalah masalah musalah. Jadi masalah musalah adalah menetapkan hukum sesuatu atas dasar adanya kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syarak. Tetapi sebenarnya kemaslahatan itu tidak ada dalil spesifiknya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Baik, setelah Anda menyimak paparan singkat saya tentang berbagai macam sumber hukum Islam, sekarang giliran Anda untuk menjelaskan kembali kepada saya, apa saja sih yang termasuk sumber-sumber hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder di dalam Islam. Dan jelaskan kepada saya apa artinya atau apa maknanya kias. Jelaskan kepada saya kias itu apa. Demikian tadi kuliah singkat kita tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.